Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Wulandari dengan NIM 212105030037. Di sini saya akan mereview materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen, yaitu tentang pembentukan peradaban Islam pada periode kenabian. Menurut pemahaman saya, banyak sekali perubahan setelah Nabi Muhammad membentuk peradaban Islam. Salah satunya menumbuhkan hal-hal yang baik atau positif, menjadikan masyarakat lebih berpengetahuan, dari tidak bisa menulis akhirnya bisa menulis, dari tidak bisa membaca akhirnya bisa membaca. Sebagaimana tentang materi yang telah dijelaskan minggu lalu oleh Bapak dosen, yaitu tentang peradaban pra-Islam. Sedikit saya ulang kembali. Menurut pemahaman saya, masyarakat Arab sebelum Islam merupakan masyarakat yang hidup di zaman jahiliyah atau juga disebut dengan zaman kebodohan. Karena pada masa ini masyarakat benar-benar hidup dengan segala perbuatan yang bisa dibilang buruk dan sama sekali tidak masuk akal dan sangat jauh dari ilmu pengetahuan. Pembentukan peradaban periode kenabian yang akan saya bahas sekarang ini, menurut pemahaman saya, yaitu ada dua fase. Yang pertama fase Mekah dan yang kedua fase Madinah. Untuk fase Mekah, metode dakwah Nabi Muhammad yang bagaimana pada masa ini masyarakat belum mengenal agama Islam, sehingga Nabi Muhammad mengajarkan hal-hal baik kepada masyarakat dengan tujuan agar dakwahnya dapat diterima dengan baik. Untuk metode yang pertama yaitu secara rahasia, yang kedua terang-terangan di Mekah, yang ketiga terang-terangan di luar Mekah. Konten dakwah di Mekah yang pertama yaitu menanamkan pendidikan tauhid agar memiliki jiwa tauhid yang baik dan benar. Yang kedua yaitu pengajaran Al-Quran. Bentuk-bentuk penolakan dakwah Nabi yang pertama yaitu lunak, hanya tidak menerima ajakan Nabi, tetapi tidak sampai mengucilkan atau menghina Nabi. Untuk yang kedua yaitu semi lunak, maksudnya pada waktu itu Nabi difitnah, dikucilkan dalam menyiarkan agama Islam. Yang ketiga yaitu kasar atau keji, dengan menyakiti Nabi sampai Nabi terluka. Dan yang keempat yaitu karena ekonomi dan status sosial. Mereka menentang Nabi karena faktor ekonomi dan status sosial. Mereka khawatir jika memeluk agama Islam, maka ekonomi dan status ekonomi yang selama ini melekat pada diri mereka akan memudar. Dan yang kelima yaitu tidak percaya ajaran Islam. Mereka menentang dakwah Nabi karena tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam. Termasuk yang menentang dakwah Nabi sendiri, yaitu sang paman Nabi, Abu Jahal dan Abu Lahab. Untuk fase yang kedua yaitu fase Madinah. Nabi Muhammad berdakwah dengan keteladanan. Sebelum beliau menyampaikan sesuatu, maka beliau terlebih dahulu melaksanakannya. Jadi di samping dakwah dengan lisan, dakwah juga dilakukan dengan perbuatan, sikap, dan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali teladan yang dapat kita ambil dari perjuangan Nabi Muhammad selama berdakwah, menyebarkan ajaran Islam di Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat Madinah yaitu yang pertama membangun masjid, untuk salah satunya sebagai tempat ibadah dan tempat untuk mempererat hubungan bersaudara. Yang kedua memperkuat kekuatan militer. Yang ketiga membentuk piagam Madinah. Dan yang keempat dakwah melalui perang. Dan yang kelima dakwah melalui surat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.